wabarakatuh. Kembali bertemu di Bangga Podcast bersama saya Mimi Ketri, podcaster DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini cukup spesial karena kita selesai memperingati Hari Keluarga Nasional dan sudah kedatangan dua tuan rumah DPPKB sekaligus tamu ya di podcast kali ini, Ibu. Ada Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Tangerang, Bapak Hendra Tarmizima. Selamat siang, Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Oh ya, selamat pagi menjelang siang. Aku nyebutnya ini udah siang nih Pak nih. Dan Ibu yang cantik gini ya, Ibu Sekretaris DPPKB Kabupaten Tangerang juga, Ibu Epi Indiati. Selamat siang Mbak Ketri. Iya, alhamdulillah sehat Bu ya Pak. Alhamdulillah Hari ini, sehat. Apalagi pasca keberhasilan Harganas kemarin, sumringah sepertinya ya. Perjalanan hari ini ke kantor gimana Pak Kadis? Saya lancar karena memang pagi-pagi berangkat. Ngejar apel kali ya. Ngejar apel. Oke. Bu Kadis, bisa izin. Hari ini kita pembahasannya tentang Harganas karena memang di lapangan luar biasa semarak masyarakat antusias kemarin ya. Memulai pembahasan itu kira-kira sebelumnya nih, arti Harganas itu seperti apa secara umum Pak Kadis sebelum kita membahas lebih jauh? Ya, terima kasih Mbak Mimi. Jadi kita itu Harganas itu kemarin itu kita merubah konsep. Dari awalnya kita di kecamatan-kecamatan, kita pengen ngerubah diadakan di pusat ibu kota kabupaten di Tiga Raksa, di alun-alun, dengan tujuan memang biar lebih meriah, lebih semarak gitu. Jadi kita mengundang semua stakeholder yang datang pada kesempatan itu. Nah, jadi dalam hal ini kita berharap nanti Harganas itu memberikan arti atau kesan mendalam terhadap tamu dan stakeholder kita yang hadir, mungkin juga masyarakat Kabupaten Tangerang, tentang pentingnya sebuah keluarga gitu. Karena kalau kita ngomong tentang suatu bangsa, apapun lah itu, tetap mulainya dari keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, yang paling kecil tuh ayah, ibu, dan anak. Itulah yang harus tugas kita bersama untuk memberikan pencerahan serta pengetahuan kepada mereka gitu, agar mereka dapat menjadi manusia-manusia yang berkualitas, yang dari pribadi-pribadi menjadi keluarga yang berkualitas, dilanjutkan terus menjadi desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, bahkan suatu bangsa, bahkan penduduk dunia menjadi yang berkualitas. Itulah arti sebenarnya dari Harganas yang kita laksanakan itu. Dan kenapa semeriah itu karena memang dilakukan di pusat kota, di pusat kabupaten, di kabupaten, dan memang kita merubah konsepnya dari yang biasanya hanya di kecamatan, kita tarik ke pusat kabupaten dengan lebih meriah, dengan nanti yang meluncingnya itu bapak dan ibunya bupati gitu. Ya, kemarin sangat meriah sih Pak memang. Meriah. Kalau kita flashback ke belakang kemarin, Bu Kadis, Bu Sekdis, gambaran perayaan Harganas ini seperti apa Bu? Karena memang di sosial media, bahkan di sosial media DPPKB, di YouTube ya, itu luar biasa dikenang karena memang berbeda Pak ya. Dan ternyata tadi dibahas berbeda konsep tahun ini. Gambarannya seperti apa Bu Sekdis? Iya, Mbak Mimi datang nggak? Aku meliput. Meliput datang. Bagaimana lihat kemeriahannya saat itu. Jadi kita bersyukur alhamdulillah karena semua berjalan lancar. Dan Harganas kali ini sangat-sangat memuaskan ya, meriah sekali. Kemudian yang hadir dari undangan pun luar biasa, semua elemen datang ya. Kemudian semua agenda acara kita juga berjalan lancar karena pada Harganas kemarin yang konsepnya tadi disampaikan Pak Kadis berbeda, itu kita benar-benar mengkonsep bahwa ini harus dinikmati secara kekeluargaan ya. Jadi dimulai dari pagi, senam pagi bersama, segitu ramenya ya. Jadi semarak jam 7.30 tepat semuanya sudah senam rame-rame. Kemudian setelah itu kita juga sediakan kuliner gratis ya. Semua orang boleh menikmati berbagai kuliner yang ada, dan saya lihat juga semuanya menikmati kuliner itu. Kemudian setelah itu kita adakan acara seremonialnya yang dihadiri oleh semua undangan yang ada. Betul. Bahkan kurang-kurang itu ya tempat duduknya ya. Betul. Lihat ya. Bahkan dihadiri oleh Pak Ketua DPRD.
Dan kemudian di acara itu Mbak ini bahwa yang sangat-sangat meramaikan adalah kita juga ada penampilan dari anak remaja, kemudian juga ada penampilan dari lansia, para lansia kita. Betul. Nah itu yang harus sangat membanggakan kita bahwa ternyata dampingan-dampingan kita bisa menunjukkan bahwa selama ini pembinaan dari BPPKB membuat mereka juga bisa berkreasi gitu ya. Tidak itu aja, jadi setelah mereka senang bersama, mereka boleh menikmati layanan kesehatan gratis, ya kan? Kemudian mereka juga boleh bisa mengikuti bagi ibu-ibu yang ikut pelayanan KB juga ada, ya. Tidak itu aja, tetapi ada satu lagi, kita juga bekerja sama dengan yang bisa memberikan bingkisan olahan makanan dan olahan ikan dan ikan segar loh. Ya, jadi betul. Wah, lewat kupon itu kemarin iya, betul. Walaupun pakai kupon tetapi Iya. kan mereka tertib untuk bisa merasakan kemeriahan Harganas. harga. Termasuk saya yang menikmati. Oh, iya. UMKM gratis kan kemarin ya. Iya. Jadi itu bisa jajan. Oke, Bu, kita bergelut sedikit tentang pelayanan KB gratis ya. Ini jadi salah satu program unggulan, terutama kemarin di masyarakat juga antusiasnya lumayan banyak. Kalau kita bicara pelaksanaannya, sambutan masyarakat, kemudian kolaborasi yang selama ini dibangun itu seperti apa sampai akhirnya masyarakat sangat antusias terkait KB gratis ini? Kalau kemarin untuk pelayanan KB memang hanya sebatas di wilayah yang dekat di ibu kota. Iya. Jadi kita kerjasama dengan puskesmas terdekat yang akan bisa memberikan pelayanan KB ini dan para kader PPKBD yang barangkali memang warganya pas membutuhkan untuk pelayanan KB ini, sehingga dengan target 50 orang ini kita bisa memenuhi pelayanan KB yang non NKJP, baik suntik, kemudian pil maupun alat kontrasepsi bisa langsung mendapatkan pelayanan di situ. Dan itu lumayan menjadi highlight ya buat masyarakat karena banyak informasi sana di alun-alun ada KB gratis. Iya. Oke. Kita kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau kita bicara tadi KB, ini juga ada cek kesehatan gratis kemarin ya Pak ya. Kira-kira layanan yang diberikan itu konsepnya awalnya itu seperti apa dan apa saja yang diberikan Pak pada saat Harganas itu? Jadi konsepnya itu kita kan keluarga ya. Keluarga itu kita undang ke pusat pemerintahan, ke acara kita di Harganas rame-rame. Kemudian juga pemerintah melalui Dinas Kesehatan juga punya program untuk cek kesehatan gratis. Sasarannya pasti keluarga juga. Kita kolaborasikan di sana. Jadi seperti yang disampaikan Bu Sekdis, Dinas Perikanan ada acara makan ikan bersama. Yang makan pasti keluarga juga, bareng kita kerjain di situ. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian masalah KB gratis, memang kita dari dulu KB itu memang gratis. Jadi kita kerjasama dengan puskesmas, rumah sakit, kemudian kerjasama dengan dengan puskesmas, rumah sakit, kemudian juga kita kerjasama dengan klinik-klinik swasta, Jadi untuk tujuannya pelayanan KB itu bisa tersebar di mana-mana. Pelayanan itu gratis. Kalau mereka ke klinik swasta, mereka hanya perlu membayar biaya jasa pelayanan sama bidan atau dokter yang ada di klinik atau di bidan praktek mandiri. Tapi secara obat semuanya gratis. Kita kemarin tuh hanya mencoba mendekatkan pelayanan KB di daerah, di tempat yang kita adakan kegiatan Harganas. Ternyata masyarakat juga antusias. Mungkin mereka tanggung ke puskesmas, mereka singgah di situ. Itu juga mungkin jadi masukan untuk kita ke depannya. Nanti bahwa kita akan setiap acara kita akan coba adakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga angka akseptor kita juga akan makin meningkat. Demikian, Mas. Iya. Dan tadi cukup menarik ketika swasta juga diajak berkolaborasi, Pak ya. Dan itu obatnya tetap gratis yang diberikan. Obatnya dari kita sudah MOU dan obatnya itu gratis kita berikan. Gratis ya. Oke. Adakah nanti kelanjutannya Pak mungkin
kegiatan selanjutnya bisa dilakukan? Pasti kegiatan di DPPKB maupun Kemenduk Bangga itu adalah kegiatan yang mengajak orang berkolaborasi, itu pasti akan terus-menerus dilakukan seperti itu. Sebuah kabar baik untuk semua masyarakat ya Bu, ketika di swasta juga ada keringanan tentunya. Oke, Bu Sekdi izin, kalau tadi Ibu bahas soal senam ya, ini cukup membuat pertanyaan. Sebenarnya apa tujuan utama dari kegiatan senam itu dilakukan? Karena mengingatkan kadang ibu-ibu hanya seperti itu saja gitu ya. Seperti apa Bu Sekdi? Mami ikut senam nggak? Enggak, saya enggak. Capek sekali sepertinya Bu. Iya, saya sangat apresiasi ya dan bangga ketika ternyata agenda senam ini pagi-pagi semua sudah ramai, kemudian banyak yang mengikuti gitu. Utamanya awalnya adalah untuk senam bersama, senam keluarga. Kita namakan keluarga Gemilang. Jadi senam keluarga Gemilang, karena kita paham bahwa senam itu bagian olahraga bisa menyegarkan badan, menyejukkan dan menyehatkan gitu. Kita ajak semuanya ikut senam pagi dan kita datangkan instruktur untuk senam itu, ya. Dan ternyata antusias, bahkan rasanya nggak pengen di stop dulu itu senam. Mbak Mimi lihat itu ketika waktunya sudah habis pun mereka masih antusias. Ya, kita harapkan di masyarakat senam bersama itu menjadi kebiasaan rutinitas mereka gitu ya. Kita lihat di setiap desa kampung sekarang ada senam jantung sehat, kemudian senam ibu-ibu, dan itu pengennya digalakkan lagi. Benar sekali. Dan makanya saya bilang kenapa kok masyarakat segitu antusiasnya, padahal itu jam 7 pagi lapangan alun-alun sudah sangat ramai gitu Bu ya. Oke, selain dari ibu-ibu yang senam tadi ada lansia dan genre Bu ya. Ini cukup jadi sesuatu yang unik ketika lansia juga ditampilkan. Nah, ini seperti apa Bu awal pelibatan mereka ini pada kegiatan Harganas? Kalau lansia itu di DPPKB awalnya adalah ada sekolah lansia namanya Mbak. Oh, memang ada sekolahnya Bu ya? Sekolah lansia itu membentuk para lansia ini masih berdaya, sehat, produktif, sehingga tidak membebani para yang mudanya ya. Nah ini di awalnya menjadi program BKKBN. Nah, sekolah lansia pertama itu di Pasar Kemis di Desa Petajaya itu. Iya, sampai sekarang mereka masih hebat, masih punya agenda bersama, banyak kegiatan bersama, kemudian senam lansia mereka masih tetap. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk sekolah lansia di Caringin. Itu pun masih hebat-hebat. Benar ya, umur tidak membatasi kegiatan. Nah, kemarin yang Mbak Mimi lihat yang beraksi di Harganas itu adalah sekolah lansia di Caringin, Desa Caringin Lego. Iya. Jadi mereka antusiasnya pengen menampilkan diri bahwa kami punya kegiatan, kumpul masih terus dan sekolahnya masih berlanjut. Nah, dengan sekolah lansia ini Pemda Kabupaten Tangerang membuat sekolah lansia mandiri. Artinya sudah tidak dibiayai oleh pemerintah pusat, tapi mandiri dari APBD Kabupaten Tangerang. Iya. Biasa berarti support ya Bu? Iya, pokoknya hebat sekolah lansia ini. Nah, tahun ini mungkin kita akan wisuda lagi. Oh gitu? Kan semangat mereka Luar sekolahnya. biasa ya. Sobat Bangga berarti yang remaja dan masih dewasa jangan salah sama jangan kalah sama lansia Bu ya. Jangan kalah karena mereka sangat semangat. Nah, kalau yang Gen W itu generasi berencana ya, kita harus membangun mereka menjadi remaja berkualitas. Remaja berkualitas karena kalau tidak dimulai dari usia sekolah dengan tantangan global saat ini, tentunya mereka akan lebih susah menghadapi tantangan zaman yang sangat ini, apalagi di zaman digitalisasi ini. Betul. Ya, jadi genre ini itu adalah salah satu program kita juga dan
memberikan ruang mereka untuk bertumbuh, untuk berkreasi, untuk bisa memanfaatkan wadah mereka yang menjadi forum dari Peak Air, ya, Peak Air di setiap sekolah. Jadi mereka itu berkumpul untuk saling, dan hebatnya Mbak Mimi, sebelum acara genre ini, Harganas ini, kita sudah melaksanakan, mereka mempunyai konsep namanya genre kelas. Genre kelas tahunan itu tidak dipunyai oleh kabupaten kota lain. Hanya kita, Bu, ya? Iya, genre kelas ini diagendakan mereka sendiri, di konsep mereka sendiri, diorganize mereka sendiri dengan memberikan materi yang mereka butuhkan. Misalnya public speaking, peningkatan kompetensi organisasi, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Gitu. Dan itu menjadi pembeda dari wilayah lain, sektis ya. Oke, luar biasa, berarti dari remaja sampai lansia, DPPKB terlibat di sana gitu. Dan kalau kita bicara yang lain nih Pak Kadis izin, yang menarik perhatian adalah UMKM. Ini kan konsep yang sebenarnya mengkolaborasikan ya Bu ya. Kalau peran UMKM dalam acara ini seperti apa mendorongnya supaya bisa terlibat di Harganas itu Pak Kadis? Jadi kita itu di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang itu punya binaan namanya UPPKA. Ini usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Nah itu juga mereka itu kita lakukan pembinaan, kita berikan modal melalui Basnas. Gitu. Kemudian yang keluarga akseptor kita bina untuk melakukan kegiatan UMKM. Makanya pas waktu Harganas di tanggal 5 Juli ini, mereka juga kita hadirkan di wilayah terdekat. Kita ada di 29 kecamatan, tapi yang kita hadirkan ada 6 dari kecamatan terdekat dari 3 raksa. Mereka hadir ke sini untuk dipamerkan tuh kegiatan-kegiatan mereka, jualan mereka ke tamu-tamu yang ada. Bahkan Pak Bupati, Ibu Bupati juga antusias itu membeli produk-produk mereka gitu. Jadi mereka itu memang kita hadirkan ke sini. Tujuan kita selain memang membuat mereka tambah bersemangat dalam kegiatan ini, kemudian juga mungkin menambah pendapatan mereka nanti kalau ada yang beli waktu kegiatan tersebut. Jadi kita berharap nanti yang lainnya akan tergugah, teman-teman yang lain akan tergugah untuk ikut UPPKA, itu UMKM yang dibina oleh DPPKB. Samping itu memang UMKM itu tujuannya salah satunya adalah untuk intervensi sensitif dalam penanganan stunting. Jadi biasanya orang stunting itu dari keluarga yang tidak mampu, penghasilannya kurang. Kita bantu nih melalui intervensi sensitif, peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Jadi kita pajang di situ. Ini kerjaan kita bukan hanya ngasih bagi-bagi alat kontrasepsi, tapi banyak kegiatan lain yang kita kerjain. Mulai dari balita, ibu hamil, sampai calon pengantin, balik semua siklus kehidupan kita ada untuk intervensi kegiatan-kegiatan di Harganas itu. Dan itu menyentuh langsung ke masyarakat Bu ya pada saat kegiatan itu. Kalau kita bicara tips Pak Kadis izin, ini keberhasilan Harganas ya, apalagi dengan konsep baru tadi, seperti apa mengkolaborasikan tiap-tiap stakeholder itu, baik dari kecamatan, kemudian DPPKK, dan tadi ada swasta, karena kan tidak langsung jadi ya biasanya. Itu seperti apa bagai kolaborasi yang dibangun DPPKK? Sebenarnya yang dihadirkan waktu Harganas itu tuh sebenarnya kegiatannya sudah berjalan. Kita ada kegiatan namanya Kompak, itu ada kegiatan kolaborasi bersama dalam pembangunan keluarga. Itu juga semua stakeholder, OPD, kecamatan, kemudian kader, perusahaan, perguruan tinggi, apalagi itu yang lain semua kita kolaborasikan dalam kegiatan pembangunan keluarga, termasuk dalam pencegahan stunting. Jadi mereka-mereka yang hadir itu hanya gambaran kecil yang kita lakukan kolaborasi. Tapi semuanya itu kita sudah laksanakan dalam 2 tahun belakangan ini sudah kita kerjakan. Kita hanya menampilkan itulah kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita kerjakan. Jadi Harganas sekaligus ajang menampilkan kerjaan kita sebenarnya ke masyarakat umum, masyarakat luas, kepada pimpinan kita. Ini loh pekerjaan yang kita lakukan selama ini, bahwa DPPKB itu hanya bukan mengurusin masalah kontrasepsi, tapi pembangunan keluarga. Dan itu yang paling susah. Karena keluarga, kalau pembangunan keluarga berhasil,
dijamin Kabupaten Tangerang akan semakin gemilang. Iya, luar biasa ya. Makanya tadi ada dari balita sampai lansia ya, yang semuanya diurusin, ditangani oleh BPKB. Tapi kalau kita bisa tantangan Pak Kadis, tidak mungkin pada saat perjalanan itu tidak ada tantangan. Ya. Kendalanya seperti apa saat, apalagi tentang Harganas ini ya, tantangannya yang dihadapi seperti apa? Kalau Harganas kan karena kita beda konsep ya, berarti nanti di internal kita juga mungkin ada sedikit kegamangan gitu. Kita mau bikin acara besar, tapi mungkin disitulah tugas saya dan Bu Sekdis ini memberikan semangat kepada teman-teman bahwa kegiatan Harganas itu harus seperti itu dan harus meriah. Dan kita juga harus lebih sering, lebih intens berkomunikasi melalui rapat-rapat kecil untuk sebelum acara kegiatan itu kita lakukan. Termasuk dalam hal kita juga meng-hire IO dari luar, karena kalau kita sendiri mungkin tidak akan sanggup, jadi kita hire IO. Tujuannya yaitu biar teman-teman di DPPKB nanti terbiasa dengan kegiatan-kegiatan besar seperti ini, nanti ke depannya, tahun depannya lagi bisa lebih bagus lagi dan lebih siap lagi. Tantangan utamanya memang dari kita sendiri yang lebih banyak. Kalau dari luar itu sudah biasa kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan stakeholder yang lain. Karena sudah rutinitas ya Pak, ya sudah kegiatan. Nah kalau pelaksanaannya Bu Sekdis izin di rangkaian tadi ya, apalagi program kegiatan kemudian meng-hire masyarakat untuk bisa datang ke pelaksanaan itu, seperti apa tantangannya Bu? Ada tantangannya seperti yang disampaikan Pak Kadis di kita sendiri. Karena pada saat yang sama kita juga punya tugas kegiatan yang lain ya. Kemudian kita juga diikutkan di kegiatan yang lain. Jadi sebenarnya kita memanage waktu aja untuk kegiatan fokus untuk penyelenggaraan ini. Tapi alhamdulillahnya yang disampaikan Bapak tadi bahwa kita punya kepanjangan tangan yang PPKBD kader, kemudian ada PKB penyuluh KB di 3 kecamatan. Itulah yang kita gerakkan untuk bisa mengajak mereka mengorganisir, misalnya nih untuk yang KB, untuk yang keluarga, mengajak mereka dari mereka aja. Jadi PKB mengajak ke PPKBD ya untuk bersama-sama ikut di dalam Harganas ini. Jadi bisa berhasil seperti itu ya Bu ya. Oke. Adakah agenda selanjutnya akan lebih besar seperti ini tahun-tahun yang akan datang? Setiap tahun ada. Setiap tahun kita akan ada agenda-agenda besar seperti itu. Kemungkinan akan lebih besar dari yang kemarin mungkin. Bisa. Karena sempat diapresiasi Pak Bupati ya pada saat wawancara itu, karena beliau mengakui bahwa ini pertama kali kegiatan Harganas digelar semeriah itu. Oke. Alhamdulillah. Sahabat Bangga, untuk yang mau lihat kegiatan Harganas bisa di channel-channel media sosial PPKB ya. Dan untuk yang terakhir apa pesan harapan baik Ibu maupun Bapak terkait Harganas dan supaya bisa memberi semangat lagi kepada masyarakat terkait keluarga berencana dan keluarga berkualitas. Dari Bapak dulu mungkin. Silakan. Jadi kita berharap kepada semua stakeholder kita, baik itu pemerintah daerah, bagian pemerintah daerah, bagian di luar pemerintah daerah, untuk bersama-sama membangun keluarga. Jadi karena kita kalau tidak fokus ke keluarga, itu tidak akan terbangun masyarakat yang lebih berkualitas lagi. Jadi kita berharap semua program yang ada di OPD yang ada di pemerintah daerah itu fokus kepada pembangunan keluarga, berkolaborasi dengan bagian yang bukan dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, kader, tokoh agama, tokoh masyarakat bersama-sama membangun pembangunan keluarga itu supaya terbangun keluarga yang berkualitas. Nanti masyarakat akan jadi lebih berkualitas sehingga Tangerangnya makin gemilang. Luar biasa. Dari Ibu mungkin silakan. Ya, menambahkan aja Mbak ini. Jadi tadi sampaikan yang penting adalah kolaborasinya. Karena pembangunan keluarga tidak bisa menjadi tanggung jawab pemerintah daerah aja, tetapi seluruh komponen itu harus ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan keluarga ya. Karena seperti temanya, dari keluarga menuju Indonesia Emas. Luar biasa ya. Dan Sobat Bangga perlu diingat bahwa keberhasilan kemarin juga tidak lepas dari kerja keras dan dukungan ya Pak dari pimpinan kita pemerintah daerah tentunya. Oke, ada lagi Ibu cukup mungkin? Ya. Terima kasih hari ini podcast kita pada episode spesial bersama Pak Kadis dan Bu Sekdis ya. Sudah meluangkan waktu Ibu, terima kasih Bapak.
Dan semoga episode pada hari ini bisa memberikan edukasi, dan sekali lagi untuk teman-teman yang mau melihat cuplikan ya bagaimana kegiatan Harganas tanggal 5 Juli 2025 kemarin, boleh melalui sosial media DPPKB Kabupaten Tangerang. Baik, demikian episode kita pada siang hari ini, dan alhamdulillah sudah dihadiri oleh Pak Haris dan Bu Sekdis yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih Bapak, Ibu. Semoga nanti teman-teman yang ingin melihat cuplikan dari bagaimana semaraknya kegiatan Harganas 5 Juli 2025 kemarin bisa melalui sosial media di DPPKB Kabupaten Tangerang. Demikian saya Mimi Ketri pamit, dan saya Dr. Hendra Tarmizi Mars, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang, pamit, mohon diri. Dan Ibu, Saya Evi Indarti, SKM Mkes, Sekretaris DPPKB Kabupaten Tangerang. salam BKKBN. Rencana itu keren. DPPKB Bangga.